Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru PPKN. Dan di video kali ini Ibu Guru PPKN akan membahas soal HOTS TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk tes CPNS. Jadi bagi kalian para pejuang CPNS bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam apa kira-kira saudara? Apakah A ataukah B, C, D, atau E? Ya, dan jawabannya yang tepat adalah A. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita lihat pembahasannya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang secara otomatis berlaku untuk semua warga negara Indonesia sehingga dalam penerapannya bersifat global dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Kekerasan dalam rumah tangga disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke berapa? Kira-kira saudara apakah ke-1 ataukah kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ya, dan jawabannya adalah kedua. Oke, kita lihat pembahasannya. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan yang berarti dalam sila ini kita diwajibkan untuk menghargai harkat dan martabat manusia lainnya. Segala bentuk kekerasan dalam KDRT baik fisik, verbal, psikis maupun seksual termasuk tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Oke, next ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah ya. Saudara, kira-kira apa jawabannya? Ataukah menjatuhkan sanksi yang berat? Ataukah menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu? Ataukah melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya? Ataukah mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil? Ataukah membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktek korupsi? Oke, dan jawabannya adalah menegakkan
hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Kita lihat pembahasannya. Oke, jadi ini jawabannya sebenarnya B ya. B, menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Pembahasannya, dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Dari keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi pada penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa pula, yaitu dengan lebih menegakkan hukum untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Oke, next ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila yang mana ya? Apakah ketuhanan yang Maha Esa atau kemanusiaan yang adil dan beradab, ataukah persatuan Indonesia, ataukah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ataukah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dan jawabannya adalah B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya. Membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam merupakan kegiatan sosial yang terjadi karena gerakan hati yang mencerminkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sikap ini merupakan salah satu sikap yang termuat dalam butir sila kedua Pancasila. Oke, next ke soal nomor 5. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah, oke, saudara bisa kalian lihat pilihan jawabannya, bisa kalian cermati kira-kira jawabannya apa, ataukah A, ataukah B, ataukah C, ataukah D, ataukah E. Ya, ini nilai instrumental. Dan jawabannya adalah A. Ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat pembahasannya. Jadi, kata kunci dari soal ini adalah yang pertama nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Jadi, kalau nilai dasar itu sudah tidak mungkin, karena nilai dasar itu hanya ada 5 itu tadi. Kemudian, kata kunci yang kedua, nilai instrumental, yaitu berbentuk peraturan-peraturan. Berarti sudah jelas, ini yang A itu sudah jelas peraturan ya. Peraturan itu bisa berupa undang-undang dasar, undang-undang, ketetapan MPR, dan sebagainya. Dan kata kunci yang ketiga, nilai praksis, yaitu realisasi berupa kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ini kan yang ditanyakan nilai instrumental ya, berarti jawabannya adalah A. Oke. Baik saudara, itu saja soal yang bisa saya bahas kali ini. Buat kalian, untuk kalian para pejuang CPNS, saya doakan semoga bisa belajar dengan giat dan nanti lolos meraih cita-cita sebagai CPNS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.